dengan melihat hasil survei ini, hasil quick count, ini sepertinya beberapa elit politik kita nggak akan tidur nyenyak pada malam hari ini. Dukungan Pak Joko Widodo, dukungan Pak Prabowo, dan apalagi sampai dalam surat kan gitu, dukungan terhadap Pak Ridwan Kamil dan Pak Suswono ternyata tidak begitu signifikan. Ketika PDI Perjuangan berhasil memenangkan kontestasi di tingkat Jakarta, maka PDI Perjuangan sudah mulai mendapatkan calon pemimpin untuk yang akan dicalonkan di 2029 yang akan datang. Halo Tribuners, program Tribuners on Focus kembali membersamai Anda hari ini bersama dengan saya Nila Irda. Tribuners, Pilkada serentak hari ini berlangsung 27 November yang mana sejumlah daerah sudah mulai terbaca siapa yang akan memenangkan kontestasi Pilkada ini. Terutama yang kemudian menjadi sorotan seperti wilayah Jakarta dan juga Jawa Tengah yang selama ini digadang menjadi pertarungan elit para petinggi partai politik. Lalu bagaimana kemudian membaca hasil quick count sementara di Pilkada 2024 untuk wilayah Jakarta dan juga Jawa, terutama Jawa Tengah? Saya akan membahasnya hari ini, Tribuners. Sudah tersambung melalui sambungan Zoom bersama dengan saya dalam Tribuners on Focus hari ini, Direktur Rumah Politik Indonesia, ada Bang Fernando Emas. Bang Fernando, selamat sore. Terima kasih banyak sudah bergabung. Selamat sore, Mbak Nila. Salam sehat. Salam sehat. Terima kasih menyempatkan waktunya, Bang Fernando. Ya. Sedari siang tadi kita sama-sama mengikuti quick count begitu ya, Bang Fernando ya, yang mana tadi pukul 3 sore atau 15 ini satu di antaranya yang kemudian sudah merilis hasil quick count adalah wilayah untuk Litbang Kompas begitu ya, Bang Fernando. Saya ingin minta pengantar terlebih dahulu dari Bang Fernando. Apakah kemudian dari hasil quick count sementara yang dirilis oleh sejumlah lembaga survei terutama Litbang Kompas sudah terduga oleh Bang Fernando sebagai pengamat politik atau ada juga yang kemudian meleset begitu dari analisa Bang Fernando? Ya, kalau seperti Jakarta, memang kan seperti tidak berbeda jauh dari hasil survei Ya. terakhir. Dan seperti yang pada saat kita wawancara terakhir kan saya coba mengangkat bahwa inilah pertarungan dari elit-elit politik kita yang ikut cawe-cawe dalam Pilkada Jakarta. Jadi dengan melihat hasil survei ini, hasil quick count, ini sepertinya beberapa elit politik kita nggak akan tidur nyenyak pada malam hari ini. Karena sepertinya tidak memuaskan Pak Jokowi, termasuk Pak Prabowo dan Mas Gibran. Karena ternyata Pak Pramono dan Pak Rano Karno yang memenangkan kontestasi Pilkada Jakarta kalau berdasarkan beberapa quick count ya. Karena kalau saya lihat dari beberapa data yang masuk memang masih memungkinkan terjadi pergeseran kemenangan, tetapi kalau kita lihat untuk jumlah data yang belum masuk itu kan memang ini masih bisa merata akan masuk ke semua calon, sehingga sangat kecil kemungkinan kalau itu terjadi pergeseran yang signifikan ke salah satu calon. Dan ini hampir bisa dipastikan seperti saya juga sudah menduga tentang kemenangan dari Pak Pramono Anung dan Pak Rano Karno di Jakarta. Kalau kita lihat di wilayah Jakarta, ada survei dari Litbang Kompas juga, ini kan data masuknya sudah cukup banyak begitu ya, sudah hampir 70%, di atas 70% begitu, Bang Fernando. Yang mana angkanya kan juga cukup perbedaannya jauh. Pramono Rano Karno ini di angka 49%, nyaris 50%, kemudian disusul kasus Wono yang angkanya berada di 40%. Ada 9% perbandingan yang mana kalau misalnya ada pergeseran, tadi disampaikan Bang Fernando juga, ini cukup jauh begitu. Kalau Bang Fernando melihat bagaimana keunggulan Pramono Rano Karno di Jakarta begitu ya, apa saja sih Bang untuk melihat faktor-faktor yang bisa mempengaruhi keunggulan Pramono Rano Karno ini? Jadi kalau kita lihat memang ada perbedaan yang cukup signifikan ya antara Pak Pramono dengan Pak Ridwan Kamil. Dan ada beberapa survei juga berbeda dengan yang dirilis oleh Kompas. Bahkan Pak Pramono Anung sudah mencapai 50%, itu udah ada yang rilis. Jadi masih kita tunggu juga hasil real count yang nanti akan dipublish oleh KPU.
Dan kalau kita berbicara tentang keunggulan-keunggulan dari Pak uh, Pramono Anung dan Pak Rano Karno, tentu kita juga harus berbicara apa sih yang menyebabkan Pak Ridwan Kamil dan Pak Suswono agak begitu sulit untuk bisa Mhm. memenangkan kontestasi di Jakarta. Seperti yang pernah kita bahas, pertama yaitu tentang apa masa lalu Pak Ridwan Kamil ketika Ya. masih menjadi gubernur di Jawa Barat. Berdasarkan catatan di media sosial beliau, ada catatan-catatan yang diingat oleh masyarakat Jakarta terkait dengan statement beliau terkait dengan persepak bolaan. Yang ini saya kira cukup menyakiti hati masyarakat Jakarta, dan inilah memberikan pengaruh terhadap apa eh, bagaimana penerimaan masyarakat Jakarta terhadap beliau. Dan itu bisa kita lihat juga bagaimana misalnya penerimaan masyarakat pencinta bola terkait dengan statementnya Pak apa ketika Pilpres yang lalu, ketika Pak Ganjar coba menyinggung terkait dengan sepak bola, dan ini kan beliau juga menerima dampak terkait dengan hal itu. Dan inilah salah satu yang menjadi catatan kenapa Pak Ridwan Kamil tidak begitu diterima di Jakarta. Terus kemudian beliau itu sebagai gubernur Jawa Barat tentu kan masih berpeluang untuk bisa mengikuti kontestasi di Jawa Barat, apalagi berdasarkan catatan-catatan beliau itu bisa berhasil ketika menjadi gubernur Jawa Barat. Tentu ketika keberhasilan itu bisa dicapai oleh beliau dan ada peluang yang sangat besar beliau untuk memenangkan kontestasi di sana, masyarakat kan tentu bertanya-tanya, kenapa berpindah ke Jakarta? Apakah ada agenda-agenda terselubung yang sedang disiapkan untuk kepentingan 2009? Berbeda dengan Pak Pramono Anung dan Pak Rano Karno, memang kedua pasangan ini, pasangan Pak Pramono dan Pak Rano Karno dicalonkan pada detik-detik terakhir, dan masyarakat melihat bahwa kedua calon ini memiliki pengalaman. Terus kemudian Pak Dul, Pak Rano Karno yang dikenal dengan Pak Dul itu kan memang sangat bisa diterima di Jakarta. Ya. Terus kemudian bagaimana misalnya ketika Pak Ridwan Kamil coba menjual kedekatan ataupun coba meminta endorse dari Pak Joko Widodo, dan masyarakat tidak bisa begitu saja diyakinkan, karena bagaimanapun juga kita bisa melihat fakta bahwa selama hampir 2 periode, hanya kurang beberapa bulan, Pak Pramono Anung merupakan sekretaris kabinet di pemerintahan Pak Jokowi, sehingga kedekatan antara Pak Jokowi dan Pak Pramono Anung tidak bisa dipungkiri. Dan endorse Pak Jokowi terhadap Pak Ridwan Kamil tidak akan begitu berpengaruh terhadap peningkatan suara Pak Ridwan Kamil dan Pak Suswono, karena dianggap ketika Pak Pramono atau Pak Ridwan Kamil menjadi gubernur Jakarta tidak ada persoalan. Termasuk juga bagaimana kedekatan Pak Pramono Anung dengan Pak Prabowo Subianto selaku presiden. Ini juga tidak perlu diragukan karena beliau pernah sama-sama menjadi anggota kabinetnya Pak Joko Widodo. Terus kemudian bagaimana misalnya kedekatan-kedekatan itu bukan hanya pada saat mereka menjadi anggota kabinetnya Pak Joko Widodo, tetapi pada saat di 2009 yang lalu gitu. Ini kan menjadi catatan-catatan penting bagi masyarakat ketika akan menentukan pilihan. Terus kemudian kedua tokoh ini, Pak Pramono Anung dan Pak Rano Karno, ya dianggap sama-sama memiliki pengalaman dengan Pak Ridwan Kamil, sehingga tidak ada bedanya. Terus kemudian inilah membuktikan bahwa pengikut dari Pak Anies juga cukup berpengaruh di pilkada Jakarta, dan ini tidak bisa diabaikan begitu saja oleh pemilih Jakarta. Dukungan-dukungan yang diberikan oleh tokoh-tokoh seperti Pak Anies, Pak Basuki Cahayapurnama, terus kemudian ada Pak Fauzibowo, dan gitu. Jadi ini yang menjadi tolak ukur dari masyarakat, dan kita melihat bagaimana penerimaan masyarakat terhadap tokoh-tokoh politik yang saat ini sedang coba menanamkan pengaruhnya di Jakarta dengan cara mendukung calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta.
Ini kan juga berkaitan bagaimana kemudian akomodasi partai ya, Bang Fernando, yang beberapa Ya, waktu belakangan sempat kita singgung juga seberapa tidak efektifnya akomodasi partai yang mengusung RK Suswono begitu meskipun jumlahnya cukup banyak, tapi juga ini kan bisa dibaca bagaimana endorse Prabowo Subianto, endorse Presiden ke-7 Joko Widodo dibandingkan dengan endorse dari Anies Baswedan. Dengan keunggulan Pramono Rano Karno ini, apakah juga kemudian menjadi salah satu bukti bahwa endorse dari Anies Baswedan ini justru lebih efektif begitu ya untuk bisa membuat warga Jakarta menjatuhkan pilihan pada Pramono Rano jika dibandingkan dengan dua sosok besar Prabowo Subianto sebagai presiden dan juga presiden ke-7 Joko Widodo, Bang Fernando. ya. Jadi memang dukungan partai politik yang besar yang banyak belum tentu membuat dukungan masyarakat juga kepada calon tersebut. Karena kalau kita hitung-hitung berdasarkan apa hasil perolehan pileg kemarin, tentu sudah dipastikan pasangan Pak Ridwan Kamil dan Pak Suswono yang akan memenangkan kontestasi. Kalau berdasarkan catatan di atas kertas perolehan eh, pemilu legislatif yang lalu. Tetapi ini masyarakat ini kan ketika memilih partai belum tentu sama pilihannya dengan terkait dengan calon gubernur. Jadi apa yang menjadi pilihan pimpinan partai politik belum tentu sama dengan pilihan masyarakat. Gitu. Jadi inilah kembali lagi yang perlu kita lihat bahwa dukungan dari tokoh-tokoh politik itu masih memiliki pengaruh terhadap kontestasi di tingkat pemilihan kepala daerah. Jadi kalaupun dukungan Pak Joko Widodo, dukungan Pak Prabowo dan apalagi sampai dalam bentuk surat kan gitu, dukungan terhadap Pak Ridwan Kamil dan Pak Suswono ternyata tidak begitu signifikan untuk bisa membantu peningkatan suara dari Pak Ridwan Kamil dan Pak Suswono. Apalagi kalau kita lihat ya berdasarkan perolehan Pak Prabowo pada saat Pilpres yang lalu dengan hasil quick count ternyata perolehan Pak Ridwan Kamil masih di bawah perolehan suara Pak Prabowo. Jadi inilah masyarakat, apalagi masyarakat Jakarta yang sangat dekat dengan pusat informasi, terus kemudian bagaimana masyarakat itu yang tingkat kecerdasannya itu mungkin mohon maaf lebih baik dengan dibandingkan daerah-daerah lain karena memang Jakarta merupakan ibu kota negara sehingga masyarakat akan lebih independen dalam menentukan pilihannya. Jadi akan lebih bisa banyak menggunakan referensi-referensi sebelum mereka menentukan pilihan. Jadi ada banyak sumber informasi masyarakat Jakarta ketika mereka akan menentukan pilihan. Tentu mereka bisa melihat bagaimana dengan Pak Ridwan Kamil, bagaimana dengan Pak Dharma Pangrepun, bagaimana dengan Pak Pramono Anung terkait dengan tiga calon ini. Kira-kira mana yang track recordnya betul-betul sesuai dengan harapan masyarakat Jakarta. Bagaimana tentang masa lalunya terkait dengan sikapnya terkait dengan Jakarta. Ini kan menjadi catatan-catatan penting. Jadi bukan hanya sekedar endorse dari tokoh-tokoh politik juga, bagaimana juga kekuatan partai-partai politik pendukung, tetapi masa lalu juga sangat menentukan. Oke, ini bagaimana catatan masa lalu juga mempengaruhi suara yang saat ini didapatkan oleh pasangan RK Suswono begitu. Ini kan angkanya di angka 49% sekian begitu ya, Bang Ya, Fernando, yang mana untuk bisa satu putaran ini harus mendapatkan perolehan 50+1. Kalau dari hasil quick count ini dari 70% atau 72% angka yang juga sudah masuk, saya lihat dari bagaimana survei Litbang Kompas begitu. Apakah kemudian angka ini juga masih bisa berubah yang sampai membuat perolehan Pramono Rano Karno ini 50+1 dan memungkinkan menang satu putaran saja, tidak perlu dua putaran, Bang Fernando. ya, kalau saya lihat ada beberapa lembaga survei juga yang melakukan quick count sudah menunjukkan bahwa pasangan Pak Pramono Anung dan Pak Rano Karno sudah mencapai 50%. Ya. Itu jadi kalau kita lihat ada beberapa perbedaan ini, ya tinggal bagaimana kita melihat nanti hasil real count-nya. Tentu ini semua masing-masing pasangan calon saksi-saksi harus terus mengawal terkait dengan perolehan masing-masing di tingkat TPS, di tingkat PPK, terus kemudian di tingkat KPU di KPU
kota dan kemudian di tingkat provinsi, kira-kira nanti apakah tetap sama? Makanya ini yang perlu dikawal karena dengan selisih-selisih yang jauh sedikit Ya. ini sangat berpengaruh, sangat rawan untuk apa ya terjadi manipulasi dan kecurangan. Ini yang harus dikawal bersama. Kalaupun kita lihat hasil real hasil quick count, ini kan masih serba berpeluang. Ada yang berpeluang masih ada berpeluang Pak Pak Pramono Anung dan Pak Rano Karno untuk bisa memenangkan kontestasi di satu putaran. Ada juga peluang untuk bisa memenangkan untuk bisa terjadi dua putaran. Tetapi kita tetap bersabar menunggu hasil real count. Bagaimanapun juga kan hasil real count lah yang menjadi keputusan untuk bisa menjadi ketetapan hasil pilkada di Jakarta. Oke, ini setidaknya kita punya gambaran ya, Bang Fernando ya, bagaimana Ya, kemudian angka-angka yang diperoleh oleh pasangan Pramono Rano yang ternyata hasil atau gapnya cukup jauh kalau dibandingkan pasangan RK Suswono di 40%, sementara Pramono Rano di 49, bahkan sudah ada lembaga survei yang menyatakan 50%. Di ya, Pilkada Jakarta, ini kan fenomena yang terjadi, endorse yang ada, ini kan juga mirip-mirip dengan yang terjadi di Jawa Tengah, begitu ya? Bang ya, Fernando ya. betul. Dari Jakarta saya ingin sedikit bergeser ke Jawa Tengah. Bagaimana Jawa Tengah ini notabene dianggap sebagai kandang banteng, tapi kalau dari hasil quick count yang ada, ini kan perolehan sementara yang unggul ada di pasangan Ahmad Lutfi Taj Yassin, di Ya, posisi kedua baru pasangan Andika Perkasa dan juga Hendrar Priyadi. Bagaimana kemudian melihat posisi atau perolehan yang ada di Jawa Tengah ini, Bang Fernando? ya. Kalau kita melihat posisi di Jawa Tengah kan memang sudah semua lembaga survei hasil quick count menunjukkan bahwa Pak Lutfi memenangkan kontestasi di Ya. Jawa Tengah. Itu jadi kalau di Jawa Tengah memang pengaruh Pak Joko Widodo yang mengendorse secara jelas, secara masif, terus kemudian bagaimana begitu beliau berjuang untuk bisa memenangkan Pak Ahmad Lutfi, ya sangat dimaklumi bisa bisa begitu berpengaruhnya beliau, apalagi beberapa waktu lalu kan beberapa kiai yang ternama yang memiliki pengaruh di Jawa Tengah dipanggil untuk bertemu dengan beliau. Jadi memang ketika pilkada di Jawa Tengah memenangkan Pak Ahmad Lutfi, ya ini tidak terlalu mengejutkan sebenarnya. Oke, artinya punya pengaruh yang sangat besar ya Bang Fernando ya, Jokowi efek dan juga Prabowo efek. Apakah juga kemudian bisa dibaca Bang Fernando bahwa Jokowi dan Prabowo begitu ya memberikan endorse untuk Jakarta dan Jawa Tengah ini lebih all out di Jawa Tengah jika dibandingkan dengan endorse yang dijatuhkan untuk RK Suswono di Jakarta? Ya, kalau kita lihat memang begitu all outnya Pak Jokowi, ini saya juga agak agak ada sesuatu yang melihat ada sesuatu yang istimewa di Jawa Tengah bagi Pak Jokowi. Apalagi, mohon maaf, kita bukan bermaksud tetapi berdasarkan beberapa adanya sebuah rekaman percakapan gitu ya yang beredar di media sosial yang sepertinya suara tersebut identik dengan suara Pak Jokowi, Hmm. yang adanya percakapan dengan calon gubernur di Jawa Tengah terkait bahwa adanya pengaturan nantinya ketika Pak Lutfi memenangkan kontestasi dan menjadi gubernur, kemungkinan akan diangkat menjadi menteri di kabinetnya Pak Prabowo, terus kemudian nantinya ada posisi kosong untuk ditempati Mas Kaisang, ya sangat wajar ketika ada endorse yang sangat begitu maksimal dilakukan oleh Pak Jokowi. Dan juga ketika misalnya adanya endorse dari Pak Prabowo dan itu dilakukan di misalnya kalau tidak salah informasinya dilakukan di rumah Pak Jokowi, ya ini tentu ada agenda-agenda politik pribadi sebenarnya pribadinya Pak Jokowi terkait dengan endorse-nya yang begitu kuat di Jawa Tengah. Hmm. Kalau melihat Jawa Tengah dan Jakarta, ini bagaimana kemudian keunggulan PDIP di Jakarta, tapi di Jawa Tengahnya bukan PDIP yang unggul begitu. Seberapa kemudian berarti dua wilayah ini, Bang Fernando, bagi PDIP pun juga itu bagi Joko Widodo dan juga
Prabowo Subianto yang saat ini menjadi presiden yang memberikan endorse pada dua wilayah ini yang cukup besar begitu. Ya, sampai saat ini kan eh, Jakarta masih menjadi barometer perpolitikan Indonesia Hmm. dan juga Jakarta ini masih dianggap untuk tempat menghasilkan kader-kader yang calon-calon pemimpin untuk tingkat nasional. Sehingga makanya ada banyak dugaan-dugaan juga kan, eh, termasuk pengamat-pengamat yang lain mengatakan bahwa ketika PDI Perjuangan berhasil memenangkan kontestasi di tingkat Jakarta, maka PDI Perjuangan sudah mulai mendapatkan calon pemimpin untuk yang akan dicalonkan di 2029 yang akan datang. Terus kemudian bagi Pak Jokowi ataupun secara khusus bagi Pak Prabowo, ini kan sangat penting karena kalau beliau masih memiliki peluang untuk bisa mengikuti kontestasi di 2009, berarti kan sudah ada penantang beliau untuk di 2029 yang akan datang. Terus kemudian terkait dengan Jawa Tengah bagi PDI Perjuangan, karena ini kan merupakan basis kandangnya mereka. Ya. Jadi basis tempat-tempat dukungan yang begitu maksimal di sana terkait dengan dukungan untuk pemilu legislatif di tingkat provinsi, di tingkat DPR RI, provinsi dan kabupaten kota, sehingga calon pemimpin yang dimenangkan oleh partai politik, apakah itu PDI Perjuangan atau partai lain, ini kan sangat berpengaruh. Karena bagaimanapun juga, ketika mereka berhasil memenangkan kontestasi di tingkat provinsi, kabupaten kota, kan berarti mereka akan bisa menjaga suara-suara mereka yang ada di situ, basis-basis dukungan mereka yang ada di Jawa Tengah maupun di kabupaten kotanya di sana. Sehingga kalau calon gubernur untuk Jawa Tengah dimenangkan oleh calon lawan, ya mereka harus bekerja keras untuk bagaimana bisa mempertahankan suara-suara mereka di sana. Karena bagaimanapun juga kan partai politik yang mendukung Pak Ahmad Lutfi pada pilkada ini tentu akan berharap adanya suatu perubahan perolehan suara mereka di pemilu yang akan datang, di pemilu 2029, karena calon yang mereka dukung yang memenangkan kontestasi. Jadi tentu ada imbalan-imbalan yang harus mereka dapatkan terkait dukungan yang diberikan kepada calon gubernur dan wakil gubernur atau calon bupati, wakil bupati, wali kota, wakil wali kota. Bang Fernando, dengan kemenangan PDIP di Jakarta begitu ya, meskipun di kandang banteng tidak unggul untuk calon yang diajukan. Apakah ini juga sudah cukup mengobati bagaimana kemenangan yang didapatkan oleh PDIP, Bang? Ya, kalau kita lihat kan memang hanya Jakarta yang mengobati. Ya. Kalau kita lihat misalnya Banten, ini kan ternyata calon yang diusung tidak sesuai dengan harapan, terus kemudian Jawa Tengah tidak sesuai dengan harapan, Jawa Barat, terus kemudian Jawa Timur. Ya tentu PDIP ya saya yakin agak kecewa ya dengan hasil pemilihan kepala daerah saat ini, karena hanya satu provinsi untuk wilayah Jawa, untuk Kepulauan Jawa ini yang berhasil mereka menangkan. Jadi tentu ini perlu bagi PDIP kerja keras untuk bagaimana mereka bisa mempertahankan atau meningkatkan suara mereka di provinsi-provinsi yang mereka kalah. Karena bagaimanapun juga, kembali lagi seperti yang saya katakan, partai-partai politik pendukung kepala daerah yang memenangkan kontestasi, tentu mereka akan berupaya bagaimana program-program itu bisa berefek pada partai-partai politik pengusungnya, karena tentu ada imbal balik yang diharapkan oleh partai-partai politik pendukung ketika mereka mengusung calon kepala daerah di pilkada tahun ini. Jadi bukan hanya sekedar dukungan, tetapi ada harapan akan memberikan dampak terhadap perolehan suara mereka di 2009 yang akan datang. Ini minimal artinya PDIP punya satu bekal ya, punya satu tiket, Bang Fernando, dengan peluang kemenangan atau unggulnya Pramono Rano Karno di Jakarta ini bisa nanti menjadi bekal juga di 2029. Terakhir dari saya, Bang Fernando, ini kan ada yang
lembaga survei yang sudah menyebut Pramono Rano Karno sudah 50+1. Litbang Kompas mengatakan atau datanya di 49 sekian persen begitu. Kalau peluang satu putaran sangat besar, tapi pahit-pahitnya kan bisa berjalan dengan dua putaran juga begitu. Kalau nantinya di Jakarta ini berjalan dua putaran, apakah kemudian menjadikan potensi kemenangan Pramono Rano Karno ini jauh lebih besar dengan nanti bisa meraup suara yang didapatkan oleh pasangan nomor urut 2, Darmakun dan juga Pongrekun begitu, Bang Fernando? Ya, kalau kita melihat ya untuk peta dukungannya, kemana kira-kira suara yang didapatkan oleh Pak Dharma dan Pak Kun. Ini kalau kita lihat dari latar belakang pendukungnya Pak Dharma, itu sangat berpeluang mereka akan mengalihkan dukungan kepada Pak Pramono Anung dan Pak Rano Karno dibandingkan kepada Pak Ridwan Kamil dan Pak Suswono, karena bagaimana ada perbedaan-perbedaan yang mendasar terkait dengan menentukan pilihan itu. Karena kita lihat misalnya, mohon maaf, kalau kita melihat bagaimana pendukungnya Pak Dharma Pangrekun ini kan tentu mereka menjatuhkan pilihan karena melihat latar belakangnya Pak Dharma kan gitu, Pak Dharma Pangrekun. Sehingga kalau mereka akan mendukung Pak Suswono ke pasangan nomor 1, ini akan terasa berat kepada adanya Pak Suswono di situ. Jadi ketika mereka merasa berat karena adanya Pak Suswono di situ menjadi wakilnya Pak Ridwan Kamil, ya tentu akan sangat berpeluang mereka memberikan dukungan kepada pasangan Pak Pramono Anung dan Pak Rano Karno, karena tidak ada hambatan ketika mereka akan memberikan dukungan mereka kepada pasangan Pak Pramono Anung dan Pak Rano Karno. Oke, ini menjadi pertarungan apabila nanti berjalan dua putaran, tapi juga menjadi salah satu peluang besar apabila memang pasangan Pramono Rano Karno atau Sidul ini bisa menang satu putaran dan tidak perlu berkontestasi lagi di putaran kedua. Biasanya hasil quick count kan tidak jauh berbeda ya, Bang Fernando, ya, dengan hasil real count yang nantinya dikeluarkan oleh KPU. Dan kita bisa menunggu saja nanti Tribuner sambil punya gambaran saat ini dari hasil quick count, namun juga nanti hasil akhirnya adalah bagaimana hasil real count yang diputuskan oleh KPU, siapa begitu ya yang akan memenangkan kontestasi di Pilkada 2024 ini. Seperti itu. Bang Fernando, terima kasih banyak untuk kesempatannya hari ini berdiskusi bersama dengan saya, menyempatkan waktunya luar biasa sekali. Semoga di lain kesempatan ada waktu berbincang kembali. Selamat sore, selamat beraktivitas kembali, Bang Fernando. Salam sehat. Salam sehat, terima kasih banyak bersama dengan saya, Tribuners, Direktur Rumah Politik Indonesia, Bang Fernando Emas dalam Tribun Fokus hari ini. Nantikan obrolan saya dengan sejumlah narasumber lain dan tema-tema lain sambil kita mengawal Pilkada 2024. Saya Nila Irda, pamit undur diri. Terima kasih banyak dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.